Aduh Diki, masa tiap hari telat mulu sih? Dari semalam juga sudah saya wanti-wanti, Pak. Coba cek dulu sampai mana dia. Halo? Sampai mana? Sampai mana? Ya salam. Artis kalau udah terkenal belagu. Aduh, Bang, maaf Bang. Untuk sekian kalinya Linda minta maaf. Ya udah sekarang suruh make up dan ganti kostum sekalian. Iya Bang. Sorry bang, gue nggak bisa nih meranin adegan ini. Ini keberatan banget gue. Masalahnya soal prinsip. Ini tuntutan skenario, bukan kemauan gue. Udahlah Cel, ikutin aja. Kenapa sih? Jarang-jarang ada adegan begitu. Anggap aja rezeki buat lo. Lo berdua mau nanggung dosanya? Ayo. Kenapa pakai peluk-pelukan sih? Ini nggak kreatif penulisnya. Ini adegan dramatis. Dicerita setelah lama merantau, lu pulang ke rumah, diantar 2 sahabat lu, disambut istri lu. Jadi wajar dong kalau berpelukan. Kan suami istri yang saling merindukan. Gimana sih? Itu kan dalam sinetron ya bang. Nah realitanya, dia itu bukan siapa-siapa gua. Ribet banget sih. Apa susahnya cuma adegan pelukan doang? Toh nggak ada perasaan apa-apa juga kan? Mbak, masalahnya ini bukan muhrim, jadi haram hukumnya. Apa gue perlu jadi istrinya dulu baru main sinetron? Kampret, gue udah punya istri. Kirain mau nambah lagi. Udah, gue pokoknya nggak mau. Ganti pakai adegan lain. Kasih bunga kek atau adegan apa? Emang romantis tuh harus peluk-pelukan apa? Ribet Bang. Salam, udah telat, rewel lagi. Pret. Tiap hari ada aja masalahnya. Tenang coy. Setidaknya lu udah berdakwah, walaupun cuma 1 ayat. Kalau tokoh gue dihilangin aja gimana? Nggak mungkin lah. Gila kali lu. Kita tuh pemeran utamanya di sinetron ini. Aduh Linda, gimana sih talent-talent lo? Banyak bangunnya banget sih. Artis yang lain juga nggak gitu-gitu amat. Bukan gitu Bang. Inilah konsekuensinya hidup dengan agama. Emang banyak peraturannya. Bisa rusak dong adegan gue. Yang rusak adegan bukannya pornografi Bang. Jadi gimana nih Om? Om kan sutradaranya nih. Mesti Om yang mutusin nih. Oke, slide. Kamera. Rolling. Action. Itu rumah lu? Home sweet home. Perasaan lu bukan orang Jawa deh. Ini rumah mertua gua. Oh. Sayang! Abang pulang! Ah! Cut. Ngapain sekolah lagi? Di zaman Udin dulu, anak-anak wajib melek huruf. Di zaman sekarang, anak-anak wajib melek komputer. Ini zaman globalisasi, Be. Makanya penting. Alah, ngerti komputer juga paling buat Facebookan doang. Gua pengen si Ubay kerja, nyari duit. Ini juga buat pembekalan dia kerja, Be. Mesti punya keahlian.
Makanya Ajam ngursusin dia komputer, abis itu langsung kerja di kantornya. Itu namanya kapitalis. Dia keluarin modal buat nyekolahin, abis itu suruh kerja di kantornya. Jadi nggak bisa kemana-mana, mesti balas budi. Mikirnya jangan sempit begitu dong, Be. Pikiran lu yang sempit. Sekarang lu tanya si Ubay, mau nggak dikursusin komputer? Ya mau lah. Siapa sih yang gak girang bakal disekolahin? Ya kan, Bay? Jawab dong lu. Kok malah bengong begitu? Ubay pengen jadi artis. Tuh dengerin, cita-cita anak ganteng. Jadi artis juga mesti punya keahlian. Minimal kursus acting. Bukan cuma modal ganteng doang. Sekolah lagi. Tenang, Bay. Ntar engkau ngajarin main lenong. Oke guys, sekarang kalian break dulu. Break? Bukannya kita lagi kejar tayang, Lin? Ah, lu bercanda lu, Lin. Bercandanya ntar aja deh, Lin. Barusan sutradaranya dapat kabar. Skenarionya belum ada. Penulisnya macet. Jadi kalian break dulu. Sampai kapan? Nanti katanya dikabarin. Mereka mau meeting dulu sama produser. Ada masalah apa sih? Belum tahu. Perasaan gue jadi nggak enak deh. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kita bisa libur. Dan gue tahu kita harus libur kemana. Kampung kincir. Capek deh. Kayak nggak ada pilihan lain aja lu. Hidup kita terlalu sibuk sama urusan dunia, bro. Setiap hari harus syuting, sampai lupa silaturahim. Ya kalau lu kangen sama Bang Jack, lu telepon aja beres. Gue rasa bukan cuma Bang Jack yang kangen. Warga kampung bakal menyambut kita dengan gegap gempita. Ah, udah bosen. Dikerubutin fans, minta tanda tangan, habis itu foto bareng. Udah gitu-gitu doang, ya nggak? Emang lu gak kangen ketemu Bang Jack langsung? Jangan sampai kita dibilang kacang lupa kulitnya. Ini kesempatan kita buat libur bareng keluarga, Juki. Nah, setuju. Lu tahu sendiri, tiap hari kita berangkat kerja pagi, pulang malam. Sampai rumah udah tinggal capeknya doang. Sampai lupa punya anak sama istri. Emangnya yang abang inget siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya abang nggak pernah tinggal sholat. Kirain ada perempuan lain. Aduh, ya enggak dong sayang. Gimana sih? Ya udah, gimana kalau kita liburan ke Bali aja yuk? Setuju. Abis itu makan durian di Lombok. Iya gak? Ya habis itu kita belanja-belanja lah di Jogja. Ke Flores aja sekalian. Boleh. Lu pada gak kasihan ya sama Dara? Sejak kapan lo merhatiin bini gue? Lu yang gak perhatian sama bini lo. Wanita hamil itu banyak resikonya. Apalagi harus naik pesawat dan perjalanan jauh. Nggak apa-apa kan sayang ya? Janganlah mas, ntar malah repot. Aduh. Ya udahlah. Terpaksa kita berdua aja berangkat sayang. Nggak apa-apa kan? Mendingan kita ngunjungin Bang Jack aja kali ya. Yes. Yaudah. Lu telepon Bang Jacknya, ada apa kagak? Udah pasti ada lah. Dia kan hidupnya di situ-situ aja. Hitung-hitung kita kasih surprise buat Bang Jack. Di negara ini, semua orang berhak nentuin pilihan, termasuk hidup lo. Terus gue mesti gimana? Ya, lu jalanin aja keinginan lu. Masalahnya, babe gue nggak setuju. Dan yang gue tahu,
Ridho Allah karena ridho orang tua. Gue yakin, babe lu pasti ngeridoin. Kalau lu udah sukses, tugas lu itu ngebuktiin. Kalau gagal gimana? Amsyong gue. Kegagalan itu, kalau lu itu berhenti mencoba, damkan itu. Dan asal lu tahu ya, jadi artis itu sekarang mah gampang. Modal tampang doang. So tahu lo. Ya, percaya nih. Ini Indonesia, Bu. Ada orang ngomongin gak jelas, bisa jadi artis. Siapa? Siapa ke? Lihat aja di TV. Menurut lo, gue bakal sukses nggak? Gak bakalan. Tahu dari mana lu? Muka lu lembek. Kampret lo. Kita be. Terus cemana dengan tawaran si Ajam, Din? Itu dia yang lagi gue pikirin, Rol. Bang Udin sendiri maunya gimana? Gua maunya dia terima tawaran Ajam kursus komputer. Abis itu kerja di kantornya. Itu kan lebih realistis daripada artis. Ya, awak kira pun macam begitu, Din. Masalahnya anak gua nggak mau, Srul. Ya Bang Udin nasehatin dong. Diarahkan. Masalahnya mertua gua ikut dukung, Mir. Gua mau ngomong apa? Ya kan kau bapaknya. Lebih berhak menentukan sikap. Ya elah, lu kayak nggak tahu mata mertua gua aja sih. Ngomongin gua lo, Din. Ya elah, ngapain sih kesini? Pantesan lu nggak kaya-kaya. Kerjaan lu cuma nongkrong doang. Ngapain kemari? Ngomong yang sopan lu ya. Biarpun gua mantan mertua lu, tapi gua engkongnya anak-anak lu. Iya, ngapain kemari Babe Hapipi? Bagi duit. Tuh, Srol, lu lihat sendiri kan? Gimana gua mau kaya tiap hari diporotin terus? Lu ngomong jangan sembarangan ya. Ini buat kepentingan anak lu juga. Lah jatah kemarin kan saya udah kasih, Be. Belum ditambahin sama Pak Jalal, iya kan? Yang itu buat kepentingan sehari-hari. Yang ini buat apa? Maaf ini. Ini sepertinya urusan keluarga, jadi tak patut kami mendengarnya. Ya sebaiknya... Nggak apa-apa, Bro. Nggak apa. Biar lu tahu sekalian bagaimana kualitas sahabat lu tuh. Gua kemari minta duit buat ngedaftarin si Ubay ke Sanggar Lenong. Mana ada Sanggar Lenong bayar? Ini Sanggar Lenong yang profesional, Din. Makanya kursus komputer aja gratis. Ya elah, dibahas lagi yang itu. Udah, cepetan. Mana duitnya? 300.000. Yaudah, tunggu di sini. Saya ambil lu duitnya di rumah. Jangan lama-lama ya. Jangan-jangan dia kabur. Udin! Udin! Jangan kabur lo! Din! Udin! Woi! Udin! Dulu babe gue yang ngajarin gue. Asal lu tahu, babe gitu dulu aktor panggung kawakan. Masa muda ya, dia ke teater terus. Pernah dia keliling dunia. Serius lu? Serius. Ntar kapan-kapan gue kasih lihat fotonya. Oke. Oke. Iya, itu sih terserah. Bang Udin yang lebih berhak memutuskan. Gimana gue mau mutusin? Gue juga bingung. Saya tuh apa ya Bang? Saya tuh cuman ingin memberikan fasilitas pendidikan kepada anaknya Bang Udin. Tapi kalau misalnya Bang Udin menolak ya nggak apa-apa. Saya bisa memberikannya ke anak yang lain yang lebih membutuhkan. Sebetulnya gue lebih sreg sama beasiswa yang lo kasih, Jam. Menurut gue lebih realistis. Masa depannya juga bisa diraba.
Iya, tapi kan Bang Udin nggak bisa begitu aja memaksakan kehendaknya Bang Udin ke anak. Nanti malah jadinya berantakan semua. Itu dia. Menurut lu gimana, Jam? Iya, menurut saya Bang Udin berdiskusi dulu dengan Ubay. Karena apapun keputusan Ubay itu akan menjadi pilihannya Ubay. Dan Ubay kan bertanggung jawab dengan pilihannya. Gitu ya? Atau lu aja yang nasihatin dia, Jam? Nasihatin apa? Apaan sih, Babe? Kebetulan nih, saya mau ngomong sama Mas Ajam. Iya, iya Pak. Ini sorry, bukan saya nggak menghargai pemberian Mas Ajam buat biaya kursus cucu saya. Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Mas Ajam maksa mau bantuin dalam bentuk lain, saya welcome. Asal tanpa syarat. Iya, iya. Cucu saya milih pengen jadi artis. Nah, saya mau daftarin dia kursus lenong. Nah, Mas Ajam tinggal alihin aja biayanya ke situ. Sama-sama bermanfaat kan? Gimana Bang? Terserah dah. Udah pusing mikirinnya. Gitu dong. 1 juta Mas Ajam. Apanya? Pendaftarannya, Din. Tadi katanya 300.000. Ya, boleh lah. Tolong diterima. Apa gue bilang? Nggak ada kan? Gue udah bilangin telepon dulu, nggak percaya sih. Iya kan niatnya ngasih surprise. Ya lu mau ngasih surprise tapi orangnya nggak ada. Gimana sih? Kalian kurang update sih. Nggak usah ikut nyalain gitu deh Mas. Bukan. Mestinya sampean itu membaca status saya di Twitter. Di situ saya ngomong musola sedang kosong. Coba aja cek. Siapa juga yang peduli sama status ente, Mas? Walah, sombong. Mentang-mentang udah jadi artis. Pantesan nggak mau fallback Twitter saya. Padahal udah 3 bulan loh. Fallback dong. Hargai fan yang rela menyintai situ. Iya, ini saya fallback nih. Nah, gitu dong. Kan jadi keren berteman sama artis. Ayo sini foto dulu. Fan itu dilayani sebaik-baiknya supaya nggak kabur. Kalian nggak bakal jadi idola kalau tidak ada yang mengidolakan. Iya, udah buruan. Lagian kayak orang baru kenal kita aja sih, Mas. Loh, sekarang beda. Sini. Udah, biar cepat. Ayo. Iya, boleh. Iya. Tarik napas. Tahan di perut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan pelan-pelan. Memangnya kalau mau jadi artis mesti begini ya, Rom? Lu jangan sampai jadi artis karbitan. Cepet matangnya, cepet busuknya. You understand? So Inggris lu? Lu artis aja. Kalau mau go internasional harus bisa bahasa Inggris. Udah, nggak usah ngomongin gitu. Nah, lu benerin pernapasan lu. Udah, yuk lanjut. Tarik. Punggungnya tegak dong. Ribet banget sih, Rom. Mau jadi artis gak? Iya. Oke. Tarik. Tahan di dada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang pelan-pelan. Kan
bilang buang pelan-pelan. Iya, gimana? Contohin dong. Nah. Gitu. Ayo. Tarik. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang pelan-pelan. Good. Semakin pernapasan lo bagus, kalimat yang lo katakan pasti kan lebih jelas. Oke, yuk. Tarik lagi. Tahan dari perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gila, bau banget. Sorry. Habis makan apaan lu? Jengkol. Gila lu, Sorry. Syukurlah, sekarang kalian semua sudah pada sukses. Ibu ikut bangga. Iya Bu Jalal, makasih. Yang jelas kita sekarang udah jadi sesuatu. Kaya dan terkenal. Impian semua orang. Artis! Nggak nyangka gue, gembel-gembel kayak lo bisa sukses juga. Papa apaan sih? Asal lo tahu ya, untuk jadi orang kaya itu nggak harus jadi artis. Banyak profesi yang lain itu bisa menghasilkan uang banyak. Contohnya gue. Tapi kan nggak terkenal, Pak. Gue itu nggak butuh populer di mata manusia. Yang penting di mata Allah. Tuh. Mohon maaf nih Pak Jalal ya. Untuk bisa menjadi pengusaha sukses seperti Pak Jalal, mungkin butuh waktu 100 tahun untuk bisa kaya. Ya kan? Ya kan? Sembarangan lo. Paling berapa tahun? Berapa mah? 20 tahun. Nah, jadi kayaknya di masa tua tuh, ya kan? Sekarang udah gak zaman, Pak. Kalau kita bisa menikmati kekayaan di masa muda, ya kenapa enggak? Ya enggak? Contohnya kita. Bukan bermaksud membanggakan diri, Pak. Tapi ini kenyataan, Pak. Coba Pak Jalal bayangin. Orang-orang seumuran kita 2 hari dapat 4 juta rupiah 1 episode. Coba hitung kalau 100 episode. Ratusan juta, Bos. Stripping! Harta nggak bakal dibawa mati, Mas. Bener lo Pak Ul. Kapan saya salahnya sih, Pak? Kali ini lu benar. Paul, lu pengen jadi artis nggak? Enggak, Pak. Banyak duit tuh, kayak mereka nih. Enakan jadi orang miskin, Pak. Masuk surganya lebih cepat. Enggak seperti orang kaya. Dihisab dulu, baru masuk surga. Lama. Pede banget bakal masuk surga. Allah sendiri yang janjiin. Semua orang Islam bakal masuk surga. Kalau sampean, saya nggak tahu. Kita juga Islam. Oh, boleh. Iya emang boleh. Emang lu doang yang Islam. Ayo, silakan diminum. Silakan. Ngomong-ngomong lu main sinetron apa sih? Penasaran gue. Iya. Tahu. Gak gaul sih. Pak Jalal nggak pernah nonton TV sih. Jangan-jangan nggak punya TV.
sinetron kita udah mulai nih. Lah, emang jam berapa sekarang? Jam 7. Oh iya udah. Ya, nggak ada TV lagi. Lu lama-lama ngelunjak ya. Ayo, sekarang ikut gue. Ayo. Ayo. Wih, gede banget ya TV. Wih, mantap. Berlebihan banget sih Pak Jalal. Manusia emang mesti berperan layaknya yang Allah karuniakan. Takdirnya orang kaya, ya berpenampilan layaknya orang kaya lah. Stasiun apa nih? SCTV. Itu rumah lo? Home sweet home. Lihat deh. Gue ganteng banget ya di TV. Sama, gue juga ya. Sama, gue juga keren. Yang keren TV gue, bukannya lo. Sayang, abang pulang. Aduh bang. Aduh, banget nih. Saya. Kita itu Pak. Emangnya salah kalau kita pengen jadi orang kaya, Pak Ustadz? Salah. Kok gitu? Cuma Korun yang bercita-cita mengumpulkan harta. Sedangkan Nabi dan Rasul minta diberikan ilmu. Masa situ mau ikut Korun? Nyatanya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di dunia. Yang sampai sekarang belum ada tandingannya. Nabi Sulaiman menaklukkan dunia dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW sendiri bagaimana? Beliau jelas manusia yang paling tinggi ilmunya. Kenapa beliau nggak kaya? Sebagai kekasih Allah yang mulia dan dekat dengan Allah, apakah Rasulullah masih butuh jadi orang kaya? Gini, di hari penghisaban nanti di akhirat, seluruh harta kekayaan kita dihitung. Tidak ada yang kelewat seperak pun. Termasuk sendal yang lu pakai sekarang, bakal diusut. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Waduh, serem banget sih. Butuh waktu berapa tahun tuh ngitungnya? Semakin banyak harta kekayaan kita, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Untuk penghisaban harta kekayaan Nabi Allah Sulaiman, butuh waktu 500 tahun di akhirat. Hah? Jelek banget. Haha. Masya Allah kek. Subhanallah kek. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Nabi Sulaiman utusan Allah aja masih ditanya-tanya loh. Apalagi kita. Gawat nih. Mendingan jadi orang miskin. Yang ditanya, yang dihitung paling baju, celana, sama recehan. Ana pamit dulu ya. Istri Ana udah nunggu ngajak makan malam di rumah. Kalau ente mau ikut makan malam sama-sama, silakan. Mampir aja ke rumah. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin lain waktu. Soalnya kita masih mau nunggu Bang Jack. Oke deh. Ya, Ana pamit ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak RW, ada berita baru apa di kampung kita? Pak RW? Ya. Ada berita baru apa di kampung kita? Tidak ada. Kehidupan di sinetron jauh lebih menarik. Terus kenapa saya malam-malam disuruh ke sini? Katanya ada yang penting. Pak RW? Iya. Nyimak omongan saya enggak sih? Ngobrolnya ntar aja. Lagi seru ini. Wedus, ini mau rapat apa nonton TV? Rapatnya nanti aja. Selesai saya nonton sinetron. Ya kenapa saya disuruh buru-buru kemari? Ya, temenin saya nonton. Nyalain lagi. Enggak. Nyalain lagi. Kagak. Ini gimana sih? Nyalain lagi. Enggak. Tanggung. Rapat dulu baru lagi nyalain. seru, Enggak. lagi seru. Enggak. Enggak ada siaran ulangan. Enggak. Berisik! Mama mau istirahat. Pak Yos ini mah. Situ yang mulai. Katanya mau rapat tapi nonton TV. Ya memangnya kenapa? Wong TV saya sendiri. Rumah saya sendiri. Saya mau ngapain aja, terserah saya. Iya kan, Ma? Udah tua, Pak. Jangan kebanyakan nonton TV. Mending waktunya dipakai buat yang lain. Papa kan lagi nyari hiburan, Ma. Kesenangan untuk melepaskan semua kepenatan hidup. Itu sensasi sesaat, Pak. Nggak bikin hidup kita makin bahagia. Kalau mau seneng, sholat. Atau baca Al-Quran. Itu yang bener. Tuh, denger tuh. Sampai ini apa tuh, Mbak? Saya lagi ngomong sama istri saya sendiri. Jangan ikut campur. Wis, menang. Apa salahnya kalau papa nyari kesenangan dengan menonton TV? Boleh-boleh aja kan, Ma? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Nonton yang baik-baik aja. Loh, jangan khawatir, Ma. Siaran TV sekarang semuanya sudah melalui sensor. Emang. Tapi semua yang ada di TV belum tentu cocok dan baik buat hidup kita, Pak. Sensor terbaik ya kita sendiri. Udah, saya mau pulang aja. Loh, ngambek. Ya udah, silakan pulang sana. Jangan ganggu saya. Loh, kok acara sinetronnya berubah jadi dunia binatang? Semut-semut? Walah. Wah, jangan-jangan antenanya ini kena pohon mangga. Banyak semutnya memang. Atau kesangkut layang-layang. Sampai jam berapa kita masih nunggu kayak begini? Tahu nih Juki. Udah besok kita balik lagi aja, ya? Berkorbanlah sedikit waktu buat orang yang kita sayangi dan hormatin. Kasian bini gue ditinggal di rumah, Juki. Tahu nih Juki. Paling juga kalau kita ketemu Bang Jack cuma dinasihatin doang udah. Paling nasihat itu aja. Ya udah kalau mau pulang sono pulang. Kenapa pakai dorong-dorong sih? Udah pulang sono. Emang lo mau nginep sini? Bawel ya, udah pulang sono. Ya udah kalau mau lo gitu. Selamat berlibur deh lu. Bye. Bang Jack! Bang Jack, I love you, Bang! Bang Jack! Bang Jack! Bang Jack! Bang Jack!
Bagaimana kabar lu semua? Hah? Baik bang. Baik bang, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah makin sejahtera juga bang. Alhamdulillah kita juga makin populer. Berkat doa restu dari Bang Jack. Ya, semoga juga ada keberkahan ya. Alhamdulillah. Amin. Kayaknya kita bakal dinasehati. Ya pastilah. Jadi kehidupan sebagai artis yang populer pastinya semakin banyak pujian. Tapi di dalamnya juga semakin banyak ujian. Kita bukan cuma dipuji bang, tapi dipuja. Ya, namanya juga artis populer bang. Sering dikerebutin kayak semut. Foto kita aja dipajang di mana-mana bang. Itu kadang yang membuat saya resah bang. Tapi lu nikmatin kan? Jangan sombong, jangan ujub. Lu masih kalah populer sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup beliau singkat, tapi sangat dikenal oleh orang sedunia ini hingga saat ini. Ya jangan dibandingin sama Rasulullah lah bang. Jauh. Bikin malu kita aja bang. Hati-hati. Lo juga bisa bikin orang jadi syirik. Sebab banyak orang-orang yang memuja lo. Ngeri kan? Lo juga bisa ngakibatin dosa. Iya. Bagaimana enggak coba? Kalau lo meranin tokoh-tokoh di film dan di sinetron yang menjadi contoh buruk buat penonton, terus ditiru oleh penontonnya, kayak apa coba dosanya? Ngeri kan? Jadi pesan gue, populer boleh, tapi jangan sombong, jangan ujub. Karena itu bisa menghalangi lu masuk surga. Kenapa? Karena pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lu gila pujian, artinya lu berusaha merebut hak Allah. Alhamdulillah, akhirnya gue dapet pencerahan. Emangnya lu doang? Nah, sok bijak lu Kribo. Udah. Lu dari dulu bertiga nggak pernah berubah. Masya Allah, gue kangen banget sama lu bertiga. Iya bang, tapi mohon maaf bang, kita juga harus nemenin yang di rumah. Anak bini nungguin. Iya, gue paham. Makanya jaga anak bini lu baik-baik ya. Iya bang. Tapi Juki belum punya bang. Nah, kalau lu jaga diri lu baik-baik. Iya bang, iya. Bang Jack juga jaga diri baik-baik ya. Insya Allah. Kalau ada apa-apa kabarin kita. Insya Allah. Ya udah kalau gitu bang, permisi bang. Ini satu lagi pesan gue nih. Ya. Jadi, ya penuhilah harapan seorang tua yang menjalani hari-harinya penuh dengan kesepian. Jadi tinggalkanlah sedikit kenangan manis. Sedikit saja kenangan manis. Ada bang, ada lupa. Ampun, sampai lupa. Bang. Iya bang. Kenapa sampai tua begini mesti dinasihatin juga? Iya bang. Pamit bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah mencukupkan segala kebutuhan makhluknya. Alhamdulillah. Pas waktunya. 2 minggu. Aman.